Oke, sudah saya record, teman-teman. Jaga pembicaraan, jangan dicoret-coret. Saya kembali memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu, teman-teman senusantara yang sangat saya hormati. Perkenalkan, nama saya Randy Himansyah. Teman-teman biasa panggil saya Kak Randy, Mas Randy, ya apapun itu. Ya, salam kenal dan salam hormat. Hari ini kita kembali melanjutkan perjuangan untuk belajar, ya, dengan tujuan bisa kompeten di tahun ini, amin. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan soal-soal hukum yang akan diberikan oleh narasumber, tentunya teman-teman harus dipahami, ya, dianalisa kembali, jangan sampai asal jawab dan juga terkecoh. Baik, hari ini, sore hari ini yang berbahagia kita bersama Pak Purbi. Silakan Pak Purbi memperkenalkan diri sekaligus mempresentasikan soal-soalnya, Pak. Baik, terima kasih Mas Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara daring ya. Dan alhamdulillah masih semangat untuk belajar menghadapi UKOM untuk yang di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan sukses semua UKOM-nya. Dan hari ini saya diminta untuk ya membantu teman-teman mengingat kembali, merefresh kembali materi-materi yang terkait dengan keperawatan medical bedah. Oke, saya izin share ya Mas Randy ya. Siap, Pak. Nah, kelihatan. Sudah terlihat Pak Purbi. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, karena kami sedang proses merapikan kantor ya, dan banyak banget kegiatan, jadi saya tidak bisa membacakan. Saya berikan waktu teman-teman 1 menit, saya timer di handphone. Jadi teman-teman baca, analisa, hingga langsung jawab. Setelah jawab, berikan alasannya. Kenapa jawabannya A? Karena bla 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 bla. Kenapa jawabannya B? Bla 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 bla. Oke, sepakat ya? Yuk. Sepakat. Jangan jawab langsung di chat ya Mas jawabannya. Siap, benar banget Pak. Oke, saya Kita mulai ya. mulai. Baik, sebelum ke soal, saya mungkin sekedar mengingatkan blueprint dulu Mas, supaya teman-teman bisa fokus kenapa sih kok KMB lebih besar gitu ya. Jadi dari tujuan tinjauan ya, uji kompetensi ini kalau kita lihat memang paling besar proporsinya itu KMB ya, jadi 25-30%. Jadi kalau teman-teman itu bisa fokus di sini sebenarnya ya bisa lulus ini ya, karena kalau fokus di KMB dengan beberapa 2 mata ajar lagi saja sudah 50%, sementara kan cut off point-nya kan nggak nyampe 50 kan gitu ya. Jadi kalau bisa fokus KMB ini. Kemudian dari KMB dari tinjauan tentang proses keperawatan itu juga sama, yang paling besar adalah kalau yang di NS-nya di pengkajian dan di penentuan diagnosis karena nurse. Nah, kalau di proporsi D3 itu ya yang besar di implementasi ya, implementasi juga besar. Jadi mungkin itu yang perlu menjadi perhatian ya. Kemudian kalau kebutuhan dasarnya juga sama, paling besar ini di oksigenisasi dan cairan elektrolit gitu. Kemudian juga pernapasan, jantung dan pembuluh darah, pencernaan dan secara perilaku yang paling besar. Jadi sistem-sistem besar itu yang proporsional yang lebih besar gitu. Maka yang perlu diperhatikan teman-teman paham sistem pernapasan, jantung, pencernaan, persarafan, ini penting ya. Nah ini untuk memberi gambaran teman-teman, saya harus fokus di mana nih? Karena kalau mau seluruh masalah kan terlalu banyak ya, sehingga bisa fokus gitu. Karena kalau dalam uji kompetensi yang penting kan lulus, dia nggak ada rankingnya berapa, nilai berapa kan tidak. Yang penting lulus, fokus. Nah sehingga ini strategi teman-teman itu menentukan gitu, strateginya menentukan. Oh berarti saya fokusnya di sini dulu nih, gitu ya. Jadi bukan lagi saatnya ini mencari, oh saya harus nilai besar, tidak. Yang penting strateginya lulus. Kalau sudah bisa di atas 50%, sudah lumayan itu. Oke, saya lanjut ke soal. Ya oke, silakan dibaca. Siap. Ini soalnya teman-teman, soal pertama. Mohon maaf Pak, ini ada kunci ini apa Pak? Aduh, oh ya oke.
Alah, saya kebuka. Ini dia ya, silakan. Alasannya mungkin yang penting ya. Silakan teman-teman. Apakah jawabannya A, B, C, D, ataupun E? Oke, dimulai Kak Tobiatun Kasana, jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Ayo. Kak Ani Yuliani, Kak Didin, Kak C, Kak. Kenapa? Kak Sandy juga jawabnya C. Nah, ini cara ini bagaimana ya mau balas ini? Ayo, alasannya kenapa jawabannya C, penurunan curah jantung berhubungan dengan Ya, perubahan kenapa? afterload? Boleh diketik. Kenapa sih Kak Randy, Mas Randy harus analisa, harus kita jelaskan? Fungsinya buat teman-teman mengetahui dari alasan tersebut, bukan untuk dilihat teman-teman peserta lain, bukan saya mau lihat, ya, tapi lebih ke analisa diri sendiri. Kak Tobiatun, jawabannya C, karena pasien mengalami tengkuk berat yang menandakan pasien hipertensi didukung dengan TENS yang tinggi. Baik. Kak Agusta juga sama, karena nadi 100 kali per menit ada sianosis. Baik. Ya, jawaban teman-teman ya saya tandain C. Yang lainnya mana? Coba. Izin Kak, jawabannya C Kak. Ya, alasannya apa Kak? Yang pertama itu tekanan darahnya tinggi dan di diagnosa di SDKI itu ada untuk diagnosa perubahan afterload dan penurunan curah jantung, ciri-cirinya tekanan darahnya tinggi, lalu nadi perifer teraba lemah. Di sini juga terlihat bahwasannya nadinya mana tadi? Nadinya teraba lemah, frekuensi nadi 100 kali per menit, teraba lemah. Nah, di sini juga ada. Lalu kemudian di SDKI sendiri warna kulit pucat atau sianosis, dan di sini juga terdapat tandanya pemeriksaan yang lain didapatkan warna kulit sedikit sianosis. Lalu udah itu aja Kak. Siap. Terima kasih Kak. Luar biasa ya dijelaskan terkait data fokusnya. Cuman saya nggak tahu nih benar atau tidak ya. Ayo yang belum jawab, kudu jawab wajib. Wajib banget ya, untuk bimbingannya harus dijawab. Ya Pak, tadi yang jawab secara oral tadi Mas Randy. Ya Pak. Yang secara oral tadi jawab siapa tadi? Pak Kak Dodi ya. Kak Oh, Dodi. ya. Okay. Izin Dika. Iya, mohon maaf. Oh, Dika. Oke, cukup ya. Silakan Cukup. Pak Purbi, kita eksekusi Baik, Pak. terima kasih. Betul sekali tadi si Kak Dika ya yang menjawab tadi ya. Jadi bahwa Kak Dika tahu maksudnya afterload? Silakan Kak. Ada yang tahu maksudnya afterload? Ya. Ada Pak, saya Ya, silakan. Silakan Mbak siapa? Mbak Alisanti. Alisanti, monggo Mbak Alisanti. Afterload itu penyalurannya kontraksi ventrikal, penyaluran darah setelah kontraksi ventrikal. Itu. Penyaluran darah ya, penyaluran darah terhadap kontraksi ventrikel. Iya, setelah kontraksi ventrikel. Oke. Itu sih Pak yang tahu. Mungkin maksudnya adalah beban yang harus dilawan oleh jantung pada saat melakukan ventrikel gitu ya.
Benar, Pak, benar. Ya, betul. Jadi bahwa yang dimaksudkan kalau dalam apa namanya curah jantung, ya dalam keluarnya jantung dari keluarnya darah dari jantung ke pembuluh darah itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Ada preload, kemudian ada kontraktilitas, kemudian ada afterload, gitu ya. Kalau preload itu adalah jumlah darah yang akan masuk ke jantung. Kalau kontraktilitas adalah kemampuan pompa jantung. Kemudian kalau afterload ini adalah tahanan, artinya seberapa besar beban yang harus dilawan oleh jantung untuk mengeluarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, karena ini hipertensi, maka yang jadi masalah adalah afterload-nya terlalu besar, gitu ya. Afterload-nya terlalu besar. Karena afterload-nya terlalu besar, sehingga jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung menjadi sedikit. Karena jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung sedikit, salah satu tanda utamanya adalah produksi urin. Ini ya. Jadi salah satu tanda ini, tanda utama bahwa sirkulasi darah itu tidak adekuat adalah produksi urin. Karena penurunan produksi urin itu menggambarkan perfusi. Perfusinya tidak baik gitu ya. Jadi jumlah darah yang disirkulasikan tidak baik, itu tandanya bahwa produksi urinnya berkurang ya. Ditandai lagi dengan sianosis kulitnya, gitu kan? Kulitnya sianosis, kemudian frekuensi napasnya meningkat. Kenapa frekuensi napasnya meningkat? Itu karena terjadi transudasi cairan pasti ini. Jadi di dalam alveolnya itu kan harusnya kosong cairan. Nah, karena darah tidak dapat disirkulasikan ke seluruh tubuh, maka akan terjadi peningkatan tekanan sehingga terjadi transudasi cairan dari kapiler pulmonalis menuju ke alveol sehingga alveolnya terendam cairan. Nah, karena alveol terendam cairan sehingga terjadi gangguan pertukaran gas sehingga terjadilah peningkatan frekuensi pernapasan. Sehingga diagnosis utamanya adalah penurunan curah jantung. Nah, tadi Mas Dendi siapa tadi lupa saya. Betul. Dia sudah Mas Dika tadi sudah menganalisa dengan menggunakan buku SDKI. Ya, berarti membaca SDKI beliau. Oke, itu jawabannya Mas. Jadi betul jawabannya C. Siap. Mantap lah ya. Ini udah semua nih. Sip. Soal nomor 1 luar biasa teman-teman, dari 190-an peserta ya yang berada di seluruh Indonesia, tentunya keren jawabannya C. Oke. Ini untuk soal nomor 1, tentunya saya akan bertanya dulu kepada para peserta, apakah sudah paham untuk soal nomor 1? Coba. Paham, Kak. Yang lainnya. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Kak. Masih semangat gak nih atau udah nyerah soal nomor 1 aja? Semangat. Masih semangat. Masih semangat. Oke, lanjut ya. Silakan Pak Purbi. Oke, lanjut ya Mas. Hati-hati Pak, nanti kebuka. Oke. Ya, oke jawabannya dulu ya. Nah ini tadi di pembahasannya yang tadi ya, yang tadi sudah, ini harusnya pembahasannya tadi ya. Oke. Nah, yuk silakan nomor 2. Oke, kita move on untuk soal nomor 1-nya. Sekarang kita fokus untuk soal nomor 2. Terkait apakah tindakan keperawatan utama yang dapat saudara rencanakan untuk mengatasi masalah keperawatan utama tersebut. Silakan Bapak Ibu teman-teman. Ada yang resen itu Mas? Baik, teman-teman ada yang jawab B, ada juga sama semua ya?
B, beneran B nih, yakin nih, nggak mau yang lain nih. Oke, saya tandain dulu jawaban yang benar. Teman-teman yang resen sebentar ya. Ada juga yang jawab C, ada juga yang jawab A. Oke, baik. Nanti saya tanya satu-satu. Silakan Kak Gita, jawabannya apa Kak? Saya buka nih Kak. Ayo Kak Gita. Kak Gita Lestari Ponto. B, Kak. Alasannya apa Kak? Kenapa jawabannya B, Kak Gita? Gimana Kak? Cukup? Baik, saya lower hand ya Kak. Kak kita B ya? Iya. Mas tadi, Kak kita B ya. Ini ada Kak Rupina Lubis, jawabannya E. Kenapa E? Karena pasien sesak dan tindakan utama tinggikan kepala dan tirah baring. Oh, karena pasiennya sesak ya, sehingga harus ditinggikan kepalanya dan tirah baring. Siap, makasih Kak. Kak Sandy, ayo Kak. Jawabannya apa Kak tadi Kak? Jawabannya B ya Kak? Atau C tadi, C. Ayo Kak, Kak Sandy, Unmu Ponorogo. Kak Ani Yuliani, jawabannya C, karena kondisi pasien C. sesak Ya. dan tidur dengan menggunakan 4 bantal. Kemungkinan pasien CAF disertai dengan kondisi gambaran toraks pasien. Yeah. Oke, keren. Mana lagi nih? Ayo teman-teman yang mau kasih penjelasan lewat mikrofon boleh banget. Boleh banget. Cukup? Atau ada yang mau nambahkan? Biar lebih aktif bimbingannya. Ini 4 jawaban ya. Pak Purbi ada beraneka ragam nih soal ini. Iya Pak. betul, sebarannya luar biasa ya Mas Randy ya. Kalau tadi Kak kita ini ya, cuman banyak yang C. Sekarang ada 4 nih. Oke, lanjut. Peserta minta dibahas. Silakan Pak Purbi. Oke, mangga. Mas tadi siapa yang jawab pertama yang tadi oral tadi Mas? Ya, yang pertama Kak Gita. Terus Kak Gita, anak Kak Gita masih Kak Gita ini kira-kira masalahnya kenapa nih Kak Gita? Dia menjawab B. Masalah utamanya kira-kira apa nih Kak Gita? Kalau Kak Gita diminta masalah keperawatannya yang utama, kira-kira apa? Ayo. Ayo, kira-kira apa ini masalah keperawatan utamanya? Apa itu? Ya kira-kira masalah keperawatan utamanya Pak, kalau umpamanya diminta, peserta diminta, kira-kira masalah keperawatan utamanya apa ini gitu? Kira-kira apa? Ayo, siapapun. Ayo, mungkin Kak Gita lagi di luar. Ini tanda-tandanya jelas loh ini. Lihat nih ya. Nih saya tekankan tanda-tandanya nih ya. Tanda-tandanya nih ya. Nih kalau dilihatkan tanda-tandanya pertama ini. Foto rongsen didapatkan gambaran kongestif vaskuler pulmonal. Kemudian suara paru ronki basah. Nah ini artinya apa ini? Apa artinya? Bersihkan jalan napas, ada yang bilang. Tadi kan saya di atas saya jelaskan sebenarnya saya nafas tidak efektif. Pola napas tidak efektif, Pak. Pola napas tidak efektif. Enggak, kalau ini sekarang ini suara paru ronki basah, kemudian foto torak didapatkan gambaran kongestif vaskuler pulmonal. Ini artinya apa? Pasiennya mengalami apa ini? Udem paru, Pak. Edema paru. Good, very good. Your answer. Edema paru, betul. Jadi pasiennya ini sedang mengalami edema paru. Ya, ingat pasiennya sedang mengalami edema paru. Ya. Nah, kira-kira kalau pasiennya edema paru diberi oksigen efektif enggak? Enggak. Hah? Enggak. Efektif kan? Jadi yang harus diatasi apanya dulu? Cairan diuretik kayaknya, Pak. Cairannya dulu yang harus diatasi kan? Iya, cairan. Ya, cairannya dulu yang harus diatasi. Tetapi kan di sini tindakan keperawatan utama. Apa tindakan keperawatan utamanya? Ya tentunya adalah yang Waduh.
Jadi Kalau- batasi dulu cairan dan natriumnya, karena kalau cairan dan natriumnya tidak dibatasi, odemnya akan semakin banyak cairannya. Nah, kalau odem cairannya semakin banyak, pasiennya semakin sesak nafas. Karena tidak bisa bertukar antara oksigen dan CO2, ya. Nah, kira-kira kenapa kok bisa terkecoh nih? Di mana yang bingung kira-kira di mana dari soal ini kok bisa terkecoh? Gimana teman-teman? Coba Bapak Ibu. Bagian Tadi- mana yang terkecoh? Ini Tadi soalnya ada yang- jawab B. yang banyak jawab B sepertinya ya Mas Randy ya. Iya, B sama C, Pak. Ya, makanya kenapa kira-kira dari soal ini mana yang membuat terkecoh atau mana yang tidak dipahami? Biar kita bahas dulu. Dari soal ini kira-kira teman-teman mana yang tidak dipahami atau mana yang membuat terkecoh? Yang membuat terkecoh keluhan pertama, keluhan utama, keluhannya sesak nafas. Keluhannya sesak nafas, betul. Ya. Karena terpakunya pada keluhan sesak nafas ya, tidak dipahami. Ini sesak nafasnya kenapa gitu enggak ya? Iya, Nah. ini dalam keadaan istirahat, jadi pikirannya CHF, Pak. Oh, asumsinya CHF ya Bu ya. Enggak, belum dibaca ke yang lainnya Bu ya. Kalau belum dibaca habis dulu ya. Betul, betul. Jadi Iya. tadi pikirannya ke arah CHF-nya. Ya, kan pasien CHF bisa edema paru juga kan Bu? Betul, Pak. Betul. Iya, betul. Jadi bacanya kurang tuntas ya kalau gitu ya. Iya, Pak. Kurang memahami sampai bawah. Oke, sip lah. Ya, jadi kalau begini sekarang udah paham Bu dengan penjelasan ini? Paham, Pak? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa kok atau ingin yang kenapa kok terkecoh atau yang mana yang tidak dipahami? Ada yang bertanya nih Pak, mengapa diukur intake outputnya dulu sebelum dibatasi cairannya Pak? Kenapa tidak diukur gitu ya? Iya, kenapa tidak diukur intake outputnya dulu sebelum dibatasi cairannya? Ya kalau ini nggak usah diukur Mas, karena tanda-tandanya sudah jelas, pasiennya sudah sesak nafas, kemudian suara parunya ada ronki basah halus, kemudian dari fototoraknya sudah didapatkan gambar kognitif vaskuler. Ini adalah betul-betul tanda-tanda bahwa di dalam alveolnya itu berisi cairan sudah. Ini dulu yang harus diatasi dulu, gitu. Kalau pasiennya edema yang lain yang berat mungkin baru dia karena kalau yang seperti edema dan lain-lain kan untuk melihat penurunan cairannya itu berkurang cairannya dengan mengukur intake dan outputnya. Kan ini kalau ini sudah jelas tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya jelas. Suara paru ronki basah, fototoraknya gambaran kognitif ini sudah jelas ada edema paru. Maka cairannya harus segera dibatasi. Karena kalau tidak dibatasi, nanti akan banyak cairan masuk ke alveol itu Mas. Nah, sesak napasnya akan semakin berat. Gitu Mas. Siap. Baik, terima kasih Pak Purbi. Teman-teman yang tadi terkecoh sudah dapat dipahami ya bahwa fokusnya mengurangi cairan ya, yang di paru loh, mengurangi cairan yang di paru, ingat ya. Karena si pasien ini mengalami yang namanya edema paru Edema dan paru. teman-teman tindakan utamanya adalah yaitu batasi intake cairan dan natrium. Oke. Kalau oksigen dan lain sebagainya mungkin sepertinya tidak berhubungan ya. Berhubungan, tapi dia karena masih ada kan karena ada edema jadi nggak begitu membantu begitu Mas, tidak begitu membantu. Siap. Ya. Oke, teman-teman soal nomor 2 saya pengen dinyalakan mikrofonnya. Apakah semuanya sudah paham? Untuk soal nomor 2 dulu. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Paham. Terima kasih. Izin Ya. bertanya, Pak. Izin bertanya. Enggak, Oke, silakan. silakan satu pertanyaan. Kan ini apakah tindakan keperawatan utama? Kalau Ya. tidak ada tindakan keperawatan utama, jadi di sini apa jawabannya? Misalnya, apakah tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya Pak? Jawabannya kira-kira apa Pak? Terima kasih. Siap. Ya, kalau apakah tindakan keperawatan kan kalau tindakan keperawatan ini kalau ini jawabannya jadi ada 2 dia ya. Jadi ada batasi intake kemudian kolaborasikan dengan pemberian diuretik itu. Jawabannya jadi 2. Nah, kadang-kadang kita buat soal tidak demikian. Jadi kalau sudah apa tindakan keperawatannya pasti kita hanya salah satu saja yang kita tuliskan yang memang betul-betul bisa mengatasi masalahnya gitu. Karena ini tindakan keperawatan utama, maka dia tindakan keperawatannya yang diutamakan. Gitu ya. Kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, kita Mas lanjut ya Randy. ke soal nomor 3 Oke. ya.
Yuk. Teman-teman kita Ya, mohon ditelah ya soalnya ya, lain kali ditelah betul ya. ayo jangan langsung hanya lihat jawab. di atasnya saja. Oke, lanjut ya Mas. Lanjut Pak. Pelan-pelan Pak. Oke. Oke, kok nggak bisa geser ya? Diklik dulu mungkin Pak. Apanya? Bapak kayaknya masih berada di ini dah. Masih berada di notate gitu. Oh ya, oke, sudah, oke, sudah ya, oke Mas. Ya, oke. Kalau note nggak bisa gerak ya Mas ya? Iya, nggak bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk, nomor 3. Nomor 3 nih Bapak Ibu teman-teman, belajar dari kesalahan ya. Ukomput sama ketika kita bimbingan, ini soalnya hampir sama banget. Blueprintnya sudah sesuai, tinggal kita analisanya. Silakan. Ini tindakan nih, ini terkait dengan tindakan. Bagaimana tindakan yang benar? Nah, Oke, fokus teman-teman. Order tindakan untuk pengentasan cairan sama euseria. oh, itu yang menyiapkan gelas ukur ya, kok menyiapak. Ini kerjaan kita nih, ini pekerjaan kita nih. Ada instruksi seperti itu, kira-kira yang tepat bagaimana kita mengimplementasikannya. Oke, udah 1 menit teman-teman, silakan. Silakan. C ya, banyak C ya. Coba dong yang udah semangat buat jawab C. Alasannya kenapa sih jawabannya C? Tuh, Kak Nilang Kanta jawabannya juga beda B. Coba yang C dulu nih. Ayo. Coba mana yang jawabannya C? Boleh mikrofonnya dinyalain. Nanti memperkenalkan diri sekaligus berasal dari kampus apa. Ayo, Resen, Kak Wiwi. Silakan Kak Wiwi. Jadi pilihannya 2 C, B, C, B. Saya memilih jawaban C karena itu yang biasa kita lakukan di rumah sakit ya Pak. Kalau kita menyiapkan catatan untuk mencatat jumlah cairan yang diminum atau cairan yang masuk, kita berikan catatan seberapa banyak yang sudah diasup, yang sudah masuk ke dalam pasien. Jadi nanti tatkala sudah lebih dari catatan itu maka akan ada rambu-rambunya. Ada jumlah yang masuk berapa, sudah sampai sekian, jam berapa. Jadi ada untuk memonitornya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi, kira-kira kalau disiapkan catatan keluarganya mencatat, ada kemungkinan lupa nggak Bu Wiwi? Ada. Ada kemungkinan lupa ya. Oke, silakan yang lain. Jadi kemungkinan lupa. Jadi bisa jadi nggak bisa lebih atau kurang gitu ya Bu Wiwi ya, yang diminum. Iya Pak. Ya, yuk yang lain silakan. Ini ada yang silakan. B, Pak. Silakan Kak Dika, kenapa jawabannya B? Dikarenakan biasanya di rumah sakit itu untuk tindakan-tindakan yang diorder dari perawat atau dari dokter biasanya untuk tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dilakukan informed consent terlebih dahulu supaya pasien dan keluarganya mengerti untuk tindakan yang akan dilakukan. Jadi untuk membatasi cairan 1.500 itu harus memberikan pendidikan kesehatan dulu atau penkes untuk minum air kurang dari 1.500 ml per 24 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Siapa tadi itu ya, Mas Rendi? Mas Dika. Oh, Mas Dika ya. Mas Dika bisa yakin, artinya bisa yakin nggak bahwa keluarganya itu mengikuti perintah itu? Belum tentu juga sih. Belum tentu ya. Siap. Keren ya. Kak Dika luar biasa ya, Mas. Ya. Kita nggak tahu nih, saya juga nih yang benar C atau B ya. Oke, silakan Pak Purbi. Oke, jawabannya yang benar adalah D.
Ya, D, jawabannya D. D. Itu Kenapa D. D? Kalau teman-teman sudah menyiapkan air dalam botol yang kita sudah ukur 1.500, kira-kira dia akan lebih enggak? Dia akan makan minum lebih enggak? Enggak. Enggak kan? Artinya sudah kita siapkan nih Pak, pokoknya minumnya hanya ini yang di botol ini, nggak boleh minum-minum lain. Nah, Bu sebenarnya nggak usah dicatat, nggak usah ini, dia pasti minumnya hanya segitu, dia tahu, oh dia udah diajak menakar, nah gitu ya, gitu. Ya, jadi ini jawabannya deh. Jadi kita hanya menyiapkan, inilah kadang-kadang kita salahnya teman-teman, kita hanya memberi catatan atau hanya memberikan informasi, gitu. Tapi tidak melakukan tindakan yang tepat gitu ya. Sehingga kalau kita sudah minumnya hanya 900, Ibu kasih tahu, Pak, mau minumnya hanya yang di botol ini saja ya, nggak boleh yang tambahan-tambahan lain. Nah, baru dia nggak usah ngukur-ngukur, dia sudah pasti bahwa minumnya hanya cukup tidak lebih dari 1.500. Gitu ya. Gimana teman-teman soal nomor 3? Jawabannya Ayo. Ya Pak, begitu tadi Paham. dipancing Bapak seperti itu langsung ini berarti D. Itu ya Bu ya. Oke. Aduh, Ya, gimana memang nih? perlu pemahaman, bukan pemahaman, perlu kejelian lah gitu ya, perlu kejelian di dalam kita membaca soal gitu ya, gitu. Ini jawaban soal dan jawaban ya. Kalau soalnya sini nggak begitu rumit, hanya jawabannya yang mungkin sedikit mengecok gitu ya. Oke, lanjut Mas Randy ya. Iya, gimana teman-teman soal nomor 3? Dapat dicerna, dapat dipahami? Coba aja. Paham Kak, lanjut Kak. Lanjut. Oke, lanjut. Siap. Soal nomor 4. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ini dia soal nomor 4, teman-teman. Nah, ini juga sama nih. Ini sering banyak soal-soal yang seperti ini. Jadi berikutnya apa gitu. Nah, ini saya pikir pekerjaan teman-teman sehari-hari nih. Awas terkecoh ya. Hati-hati, terkecoh. Ya. C, Pak. C. Ya. Oke, alasannya apa Kak? Coba. Laki-laki usia 30 tahun, semua persiapan alat sudah disiapkan dan perawat sudah memulai pemasangan infus Ya. sampai dengan memasang torniket, lalu menggunakan sarung tangan Ya. bersih. Ya. Apa langkah Berikutnya apa ya? yang dilakukan oleh perawat? Menyambung botol cairan dengan selang infus, menentukan area yang akan disuntik, Desinfeksi. Ayo, kenapa? Sebelum ditusukkan, didisinfeksi dulu area yang akan ditusuk. Jadi jawabannya C. C. Alasannya? Itu tadi sebelum menusukkan harus disinfeksi dulu. Oke, ya. Apalagi Sebelum. yang lain? Gini ya alasannya ya. Sebelum. Kenapa kok nggak desinfeksinya nggak di anu tadi Bu? Apa namanya setelah apa itu ya? Menusukkan, mendekatkan peralatan, menyambung botol cairan, menentukan air. Nah, menentukan airnya itu Bu, setelah itu enggak di situ. Jadi setelah menggunakan sarung tangan tuh, biasanya nggak di awal ya Bu yang mendesinfek itu ya. Ayo, ya tadi teman-teman jawab B. Coba dong alasannya mana? Tadi ada yang C udah, yang B-nya coba. Ayo. Kenapa jawabannya menentukan area vena yang akan ditusuk? Coba silakan. Mau izin jawab. Silakan Enggak. Kak. Silakan Mas. Tadi kan ada yang pilih C kan, tapi kita hanya pilih B. Rasionalnya aja kalau kita udah diinspeksi, terus kita baru tentuin areanya kan bisa saja area yang sudah steril itu bisa jadi nggak steril lagi. Jadi hal yang umumnya kita lakukan itu sebelum masang infus, setelah pakai sarung tangan atau handskun itu kita tentuin dulu areanya. Mana yang pasti akan kita tusuk. Nah, setelah sudah pasti baru kita disinfeksi. Gitu.
Siap. Terima kasih Kak. Luar biasa sekali. Kak Sandy menentukan area terlebih dahulu baru desinfeksi. Menentukan area bukan di awal ya? Iya, gimana tuh? B, biar gak dipegang-pegang lagi saat desinfeksi ya, di samping, maaf sedang berisik di samping jalan. Oh gitu. Oke, teman-teman ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Tentunya tadi saya kasih alasan, kata kakak yang pertama menjelaskan bahwa yang D itu yang dilakukan adalah C. Lalu ada lagi yang menjawab dilakukan B dulu baru lanjut ke C. Baik, silakan Pak Purbi biar saya juga nggak Terima ikut kasih bingung. supaya kita nggak banyak berdebat. Ini saya kasih SOP yang punya KAS ya, yang biasa digunakan untuk akreditasi rumah sakit. Nah, nih, jadi apa sih? Nih, kita lihat ya, jawabannya C ya. Jawabannya C. Jadi setelah menggunakan sarung tangan itu mendesinfeksi terlebih dahulu baru menusuk. Kenapa sih kok dia desinfeksinya itu setelah menggunakan sarung tangan, nggak di awal tadi? Karena kalau desinfeksi itu kan nggak boleh terlalu lama. Karena kalau terlalu lama ya kotor lagi gitu. Nih SOP-nya. Nah ini silakan dilihat nih. Jadi nih ya, menentukan area yang ditusuk, pasang pengalas nih, pasang tourniquet nih kan, nih pasang tourniquet, nih menentukan area vena area kan dari sini tadi nih, pakai sarung tangan, nih kan, baru desinfeksi. Ya. Nih, ini adalah SOP punya KAS ya untuk akreditasi rumah sakit. Jadi teman-teman nanti silakan diperbaiki lagi ininya kalau memang SOP-nya. Nah, makanya teman-teman nanti dilihat lagi ya SOP coba lihat di KAS itu kan punya dia SOP-nya. Ya, itu Mas Randy. Siap Pak Purbi, sudah jelas ya teman-teman ya bahwa dari SOP tersebut yang jelas adalah di desinfeksi area yang akan ditusuk terlebih dahulu, kemudian ditusukkan 4 kateter dan lain sebagainya, dan ini urutan yang tadi dijawab oleh kakak yang tadi ya. Tuh masuk ke area dan lain sebagainya. Sebagian besar udah benar ya Mas? Iya, udah benar Pak. Karena jawabannya teman-teman banyak yang C juga. Siap, luar biasa. Gimana teman-teman yang tadi jawabannya selain C, apakah sudah paham? Yang selain C? Sudah, Kak. Sudah ya? Paham, Kak. Lanjut, Kak. Oke, Sudah Kak, paham. lanjut. Alhamdulillah, siap. Semangat. Ukom dikit lagi, saya greget nih nunggu hasil. Nanti pas teman-teman. Tapi luar biasa ya hasilnya ya. Ini ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Terakhir. Soal nomor 5, soal final. Tadi kita hitung nanti ya. Benar berapa, salah berapa. Ya, oke. Ini juga biasa nih. Ayo. Kasih waktu sedikit, Mas. Berapa lama dia nakal implementasi berapa? Let's go Bapak Ibu teman-teman. Ini soal nomor 5 ya. Ayo, berapa lama infus tersebut akan habis? Oh, saya tidak tahu nih. Meski kemarin beberapa minggu yang lalu mama saya diinfus, saya nggak ngerti. D, kenapa D? Kenapa 20 Kak Wiwi? Burungnya Pak Purbi yang ininya gacor ya Pak ya? Apanya Mas? Burung di rumahnya Pak Purbi. Kedengaran jelas sekali. Burung bluebird, lovebird Mas. Wah keren, burungnya keren banget. Kalau di rumah saya jalak suren Pak. Wih, mantap lagi itu malahan. Ayo B. Ayo. B, D, ada B, ada D. Kok baru 3 nih? Apakah soalnya susah? Atau gimana? Tuh, ini 200 peserta, teman-teman. Wajib jawab C. Kalau nggak jawab, beneran nyesel banget.
Mau salah mau benar nggak masalah di sini mah. Kan Nah. belajar. Ukom sebentar lagi. Tinggal menunggu harinya, teman-teman harus semangat. Kak Wahyunisari, 1000 kali 18 dibagi 15 kali 60. Siap, Kak Wahyunisari. Rumusnya terima kasih ya Kak Wahyunisari. Ayo. 209 peserta. Yang jawab baru belasan. Saya hitung ya. Ya, 10 detik dari sekarang. Teman-teman ayo yang belum jawab. Manfaatkan sebaik-baik mungkin. Ini minggu yang sangat produktif sebelum uji kompetensi nasional. Tentunya kita refresh apa yang lupa, apa yang harus dipahami. Oke, rata-rata teman-teman jawabannya D nih Pak. Iya, jawabannya D ya. Ini nah, kita bahas Mas Rudi. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Pak Purbi. Oke, makasih. Mas Randy, ini siapa yang jawab 13,8 ini ya? Nggak ada identitasnya ya? Yang tadi Pak yang saya bacakan. Yang 13,8 ini siapa yang jawab nih? Siapa? Oh, nggak ada ini 13,8. F doang dia nama rename. Nggak ada namanya ya? Iya. Ada yang coba yang jawab 13,8 ini bisa dijelaskan cara ngitungnya? Izin Pak menjawab. Mangga silakan. Saya Hans dari USU Medan. Saya Halo. akan coba menjelaskan dari penggunaan rumusnya bagaimana. Mohon maaf. Bisa pakai ini Mas, bisa langsung ditulis di sini Mas. Pakai notes itu. Siap. Saya bantu ya, teman-teman. Jadi rumusnya adalah jumlah cairan yang diberikan dikali faktor tetesan per lama pemberiannya dikali 60 menit. Jumlah apa Kak? Jumlah cairan yang diberikan dikali faktor tetesan ya per ya nih lama pemberian faktor tetesan. Maaf Bang Randy. Iya. Kalau jumlah cairan dan faktor tetesan itu nanti dia pernya itu sekali 2 ya Mas ya. Agak susah nih Kak, karena saya jadi host nih untuk ngeklik kayak gini. Oke, boleh lah. Per lama pemberian dikali 60 menit. Per lama pemberian dikali 60 menit. Agak susah langsung tiba-tiba dia ini. Oke. Ya kalau nggak oke dijelaskan. Jadi ngitungnya gimana? Jadi hasil hitungannya gimana Mas? Jadi kan tadi diketahui kecepatan tetesannya kan tadi 18, ya kan? Terus jumlah cairannya kan tadi 1000 mili. Jadi kita masukkan ke rumus 18 sama dengan jumlah cairannya tadi 1000 ya. dikali 15 ya per X. Ya, betul. Lama pemberian kita misalkan dengan X. 60X ya. Ya, 60X. Oke, jadi betul. Hasil dari perkalian 18 dengan 60X itu adalah 1080X. Jadi kan tersisa 15.000. Maka lama pemberiannya adalah 15.000 ya. dibagi 1080. Kalau dihitung hasilnya 13,88. Tapi karena kita ingin cari ke yang terdekat, maka kita bulatkanlah satuan di belakang koma, jadi hasilnya adalah 14. Maka saya memilih bola. Siap. Terima kasih Kak Hans ya. Dari USU Medan. Siap. Nah, ini ya. Jadi gini ya, cara menghitungnya ya. Jadi ini rumusnya seperti tadi yang dijelaskan Mas Ren tadi, Mas. Volume dikali faktor tetes, jadi 1000 dibagi 15. Ini nanti itu total tetesannya. Kemudian ini 60X-nya kenapa di sini? Karena kan dia seperti ini nih. Ya, jadi 1000 dikali 15 dibagi 18 dulu, baru nanti total dapatnya berapa dibagi 60, maka didapatkan 13,8. Gitu Mas. Jadi jawabannya adalah 14 tetes. Siap.
Oke. Gimana teman-teman yang tadi jawabannya beda? Ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada juga yang jawab D. Mas, mungkin perlu ditanya Mas, apakah lupa rumusnya atau bingung cara ngitungnya? Coba, kenapa ya jawaban selain B, Mas? Coba, silakan teman-teman. Cara ngitungnya. Cara ngitungnya Pak yang salah. Bingung membalik-balikkan rumusnya ya Mbak? Iya Pak. Oh, Iya Pak. ya. Jadi patokannya paling gampang gini Mbak, cara kalau mau balik-balikkan rumus itu, maka dibikin dulu. Misalkan 6 dibagi 3 sama dengan 2 gitu kan. Nah, ini yang mau kita cari 2-nya kan. Nah, cari 2-nya di gimana? 6 dibagi 3 kan gitu. Atau cari 3-nya kan berarti 6 dibagi 2. Maka cara ngitungnya dibuat gitu, dibuat sederhana dulu gitu. Oh, ini berarti kalau misalkan kita bikin 6 nih yang mudah. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sementara kita harus nyari 3-nya. Nah, nyari 3-nya bagaimana? Berarti 6 dibagi 2. Kan gitu cara ngitungnya. Supaya memudahkan di dalam kita membolak-balik. Nah, ini teman-teman memang Mas Randy masalahnya kita. Kadang-kadang teman-teman kalau dibolak-balik rumusnya agak bingung sedikit gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti saya berharap dengan ini tidak bingung lagi gitu ya. Siap. Teman-teman, nanti kan Pak Purwi memberikan PowerPoint, nanti kan juga ada recordnya yang kami akan berikan kepada teman-teman. Perhatikan lagi rumusnya, rumus utamanya seperti apa, sehingga pada saat nanti uji kompetensi, jika tidak salah akan diberikan kertas untuk coret-coretan ya. Itu saya nggak tahu untuk yang Ukomnas Agustus, setahu saya nanti akan diberikan. Ya, jadi teman-teman boleh banget tuh. Kalau rumusnya sudah paham, tentunya mudah ya Pak ya. Ya, betul Mas. Yang intinya diingat-ingat ya. Oke, terima kasih. Ini udah 5 soal yang kita bahas. Oke, terima kasih Mas Randy, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau yang berkenan. Mudah-mudahan sukses semua ya, lulus kompeten semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak, Mas Randy, terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, teman-teman. Kita akan bertemu kembali di besok hari ya. Tentunya akan ada tryout yang kami berikan kepada teman-teman. Pelajari kembali, jangan cuek. PowerPoint-nya sudah dapat, rekamannya sudah dapat, pelajari kembali. Baik, Pak Purbi, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nanti saya kirim ke Mas Randy ya Boleh, PowerPoint-nya ya. siap. Ya, makasih. Izin lab ya Mas Randy ya. Oke Pak. Terima kasih, sukses semua ya, sehat semua ya. Siap. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.